Sakratul Maut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, tahukah Anda apa sakratul maut itu? Inilah saat yang pasti akan dilewati oleh seluruh manusia. Salah seorang ulama berkata, kematian akan menghinakan orang jahat, menundukkan orang durhaka, membuat takut orang sombong, menjadikan fakir orang kaya, serta merendahkan orang mulia. Saat-saat menyakitkan yang harus dilewati ketika sakratul maut ini disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Kalau dalam Al-Quran hanya disebutkan secara global, maka dalam hadis kita temukan keterangannya secara detail. Andai ada orang yang bisa terbebas dari sakitnya pencabutan nyawa, tentu Nabi Muhammad SAW adalah orang yang paling berhak mendapatkannya. Sebab beliau adalah orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah riwayat, Aisyah berkata, menjelang wafat, di sisi Rasulullah SAW ada wadah berisi air. Beliau memasukkan tangan ke dalam wadah itu dan mengusap mukanya sambil berkata, La ilaha illallah. Sesungguhnya kematian itu menyakitkan. Beliau menengadahkan tangan dan berkata, Ya Allah, bantulah aku dalam susahnya kematian dan pedihnya sakratul maut. Dalam riwayat lain dikemukakan bahwa ketika menghadapi kematian, beliau menutup wajah dengan sehelai kain. Beberapa saat kemudian, beliau membuka kain itu sambil berkata, Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani karena menjadikan kuburan Nabi mereka sebagai masjid. Hadis riwayat Bukhari, Muslim. Menurut para sejarawan, ketika berkumpul bersama para sahabat, Umar bin Khattab berkata, mari kita mengingat Allah. Ka'ab, tolong ceritakan kematian kepada kami. Pintanya kepada Ka'ab al-Ahbar. Amirul Mukminin, kata Ka'ab mengawali ceritanya, perumpamaan kematian yang paling cocok laksana pohon berduri yang dipukulkan kepada manusia. Duri-durinya menancap ke dalam setiap urat, lantas dicabut lagi, sehingga setiap urat terkelupas. Mendengar cerita ini, Umar menangis diikuti oleh semua sahabat. Jika Anda menyaksikan orang yang sedang meregang nyawa, Anda pasti akan mendapatkan pelajaran. Namun dengan catatan, Anda mesti benar-benar memperhatikannya. Jika Anda mengharapkan ridha Allah dan kebahagiaan hari akhir, Anda pasti bisa menilai bagaimana kematian memperlakukan manusia. Ketika Amru bin As sedang menghadapi sakratul maut, anaknya Abdullah bin Amru berkata kepadanya, engkau sekarang berada pada waktu yang tidak mungkin bisa berdusta. Jujurlah kepadaku, bagaimana rasanya kematian itu? Amru bin As menghela napas dan berkata, sumpah anakku, aku merasa seakan ditusuk jarum. Sepertinya aku bernapas dari lubang jarum. Sesak. Gunung terasa seakan diletakkan di atas dadaku. Allah berfirman di dalam Quran surat Ibrahim ayat 27. Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh itu dalam kehidupan di dunia dan akhirat. Dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim dan memperbuat apa yang Dia kehendaki. Atas dasar itu, orang yang ingin imannya dikukuhkan, diluruskan, dan diberi petunjuk, siokianya melakukan banyak amal soleh,
Sebab pepatah mengatakan permulaan adalah tanda bagi akhirnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.